Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan beribadah. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sungguh hanya karena anugerah kalau setiap kita bisa datang ke tata hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari sama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama, kami boleh beribadah. Ya Bapa, kiranya Engkau saja yang bertahta dalam hati setiap kami, supaya kami boleh fokus di sepanjang ibadah ini, dan hati kami siap untuk memuji, menyembah, memuliakan, serta mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hai dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mungkin kalian udah hafal banget nih, apalagi yang selalu ikut ibadah Gloji, pasti udah pada tahu kalau kita akan masuk ke momen pengakuan dosa. Momen ini seharusnya menjadi teguran bagi kita kalau begitu jahatnya kita terhadap Allah jika kita masih anggap enteng dosa dan gak sadar kalau kita telah menyakiti hati Dia.
dosa telah membuat Allah murka, seperti yang tertulis dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun karena kasih Bapa yang begitu besar sehingga rela mengaruniakan anaknya untuk menyelamatkan kita setiap orang yang berdosa. Mari teman-teman kita pakai momen ini untuk akui setiap dosa kita yang telah kita perbuat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, yang Kau berikan kepadaku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, yang Kau berikan kepadaku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah menyelamatkan setiap kami dari dosa. Ajar kami untuk hidup menyenangkan-Mu seperti yang di lagu barusan yang telah kami nyanyikan. Untuk kami sadar bahwa pengorbanan-Mu itu telah dibayar dengan darah yang mahal. Keselamatan kami itu mahal. Sehingga kami seharusnya hidup untuk menyenangkan-Mu saja. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak lagi main-main dengan dosa dan hidup benar di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman yang udah untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jika perkara terbesar hidup manusia adalah dosa dan keselamatan telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka seharusnya kita sudah tidak takut lagi akan hidup kita ke depan, sebab Dia sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
berkenan dipersilakan untuk duduk kembali. Mari sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita angkat pujian ini. Tetap setia. Pemberitaan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Grace Bustami. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa Maha Baik, firman-Mu akan kami dengarkan. Berikanlah kami hati yang membiarkan Roh-Mu bekerja, sehingga kami paham dan kami berani melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini berdasarkan 2 Korintus pasal 13, ayatnya yang pertama hingga ke-6, dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal 13, ayat 1-6, dilanjutkan ayat 11, yang memberitakan demikian. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan lagi menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu.
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan. Selamat pagi, shalom. Kita harus bertemu dalam kondisi seperti ini ya. Tetapi tidak mengapa, karena hari ini kita punya tema yang akan menghibur situasi ini, yaitu test of faith ya. Ujian bagi iman, ujian iman. Pagi-pagi udah bicara tentang ujian iman. Gak enak banget ya. Tetapi ini tema yang amat sangat penting dan sangat cocok dengan kondisi saat ini. Ya, karena yang namanya menguji itu mudah. Gak susah jika yang diuji benar-benar berbeda. Makanya saya tunjukkan gambar ini. Kamu bisa membedakan mana yang bukan wanita asli. Pasti bisa, karena dua-duanya amat sangat berbeda. Dengan mudah kita akan menebak. Yang wanita asli itu adalah mama-mama di Papua yang menjaga hutan bakau. Ya, kelihatan kan? Perempuan asli, oke? Sementara yang satunya ya sudahlah, nggak usah dibahas juga ya, karena hanya mau menyampaikan bahwa yang namanya menguji itu mudah kalau yang diuji itu benar-benar terlihat berbeda. Tetapi yang namanya menguji itu amat sangat sulit ketika yang diuji benar-benar mirip. Coba perhatikan dari dua gambar ini, manakah yang bukan perempuan asli? Bisa dibedakan? Bisa? Oke. Yang mana yang bukan perempuan asli? Apakah ini adalah pilihanmu? Ya, kalau kalian memilih yang sebelah sini, ya, yang menatap ke arah kalian, bukan menatap ke samping, ya. Wanita yang penuh percaya diri itulah yang sebenarnya bukan wanita asli. Siapa yang kejebak? Ayo. Mudah-mudahan semua jawabannya benar ya. Yang wanita asli adalah yang tidak menatap kalian. Oke? Menguji yang seperti itu saja sulit. Apalagi jika yang harus diuji adalah iman. Karena itu kita mau sama-sama belajar dari fakta-fakta dari bacaan kita tadi. Ya, fakta yang pertama adalah kalau kalian hidup di masa Paulus, kalian akan tahu bahwa yang namanya Korintus itu bukan kota bagi orang-orang yang terlihat lemah. Bukan kota bagi orang-orang yang terlihat tidak berkuasa atau tidak berkarisma. Tidak heran jika jemaat Kristen yang ada di Korintus, mereka menyukai rasul-rasul yang terlihat itu kuat. Ya, yang nampak berwibawa, yang nampak beriman, ya, yang nampaknya seorang rasul yang tangguh, ya, karena memang mereka dibentuk juga dengan situasi dan kondisi di kota itu, ya, samalah seperti kita kalau orang di Jakarta pergi ke daerah, kita akan merasa di daerah tuh waktu jalannya lambat banget. Sementara kalau di Jakarta perasaan baru kalau TikToknya ada tuh ya, hari Jumat pulang, hari Sabtu pulang langsung tidur, tahu-tahu udah Senin gitu ya. Tapi kalau kita ke daerah waktu rasanya lambat banget, sehingga orang di Jakarta itu biasanya gerasa-gerusu ya. Tetapi kalau orang di daerah lebih menikmati hidup, katanya sih gitu ya. Ya modelnya samalah, bahwa tempat di mana kita tinggal itu paling tidak ya sedikit banyaknya membentuk kepribadian kita. Demikian juga dengan di Korintus. Kenapa? Karena Korintus itu kota sibuk. Korintus itu kota yang kalau untuk bertahan di dalamnya kita harus menjadi orang-orang yang terlihat kuat, punya karisma, sehingga kita dengan mudah bisa menarik orang lain, ya. Yang kedua,
Paulus tidak terlihat seperti rasul-rasul yang kuat. Jadi ini yang bikin susah dibedakan. Karena sama-sama ada di gereja, sama-sama memberitakan Injil, ya. Tetapi rasul-rasul yang terlihat kuat itulah yang lebih populer, yang lebih didengar penyampaiannya, yang lebih didengar kata-katanya. Sementara Paulus ini terlihat sebagai rasul yang lemah, rasul yang tidak menarik, gitu ya, rasul yang meragukan dari apa yang terlihat, sehingga tidak heran orang-orang di kota Korintus itu tidak dapat diyakinkan dengan hadirnya dan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Bahkan kemudian mereka mempertanyakan, emang kamu benar-benar dipakai Tuhan? Emang kamu benar-benar menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan? Mereka mempertanyakan sah atau tidaknya kerasulannya Paulus. Yaitu karena tadi terlihat lemah. Fakta yang ketiga adalah Paulus menegaskan kepada mereka, ya, bahwa terlihat lemah atau kuat itu tidak menentukan Tuhan berbicara atau memakai seseorang. Tetapi seseorang itu terlihat lemah, memang adalah lemah atau kuat, itu dari imannya. Makanya Paulus kemudian menantang setiap orang yang meragukan dia agar menguji diri sendiri apakah mereka itu imannya kuat atau enggak. Dari situ nanti akan kelihatan, dari situ nanti akan ketahuan. Karena ini adalah sesuatu yang harus dibedakan tapi benar-benar mirip. Seperti pilihan yang tadi banyak dari kalian yang salah. Bahkan saya pun juga bisa salah. Ya, kalau bukan yang bikin gambarnya, bukan yang nyari gambarnya, pasti salah. Ya, karena benar-benar mirip. Sama-sama rasul dengan yang lainnya, sama-sama menyampaikan Injil, tapi yang satu terlihat berkarisma, yang satu terlihat lebih kuat. Sedangkan Paulus penampilannya nggak meyakinkan. Saudara-saudara, iman tidak dapat diukur hanya dari yang terlihat beriman. Saya kasih contoh ya, kalau kita berdagang, ya, bagaimana barang yang tidak asli, kalau kita bukan menjual barang yang asli ya, tapi KW-nya lah, oke? Bagaimana supaya barang yang tidak asli itu bisa laku dijual? Harus diapain? Sesuatu yang tidak asli mau kita jual, bagaimana supaya dibeli orang, banyak dibeli orang? Apa yang harus kita lakukan sebagai penjual? Dimahalin. Karena orang, ya, biasanya akan berpikir, menganggap bahwa kalau yang mahal itu artinya asli. Makanya banyak daging oplosan atau daging KW misalnya tetap dijual dengan harga mahal seperti daging asli. Hanya orang yang sudah sangat terlatih yang ini mah KW. Lah, buat orang yang beli, masa KW sih, orang mahal kok. Karena emang begitu. Sesuatu yang tidak asli supaya tetap terjual dan lebih banyak lagi dijual, dimahalin. Karena katanya kalau namanya mahal itu berarti asli. Coba deh kita relate dengan soal iman, ya. Bagaimana sesuatu yang tidak benar-benar asli itu bisa dipercaya sebagai asli? Dipoles penampilannya supaya terlihat asli. Ya, saudara-saudara, iman diukur saat kita menghadapi jalan yang penuh dengan kerikil, bahkan batu-batu tajam. Itu benar. Ketika kita berjuang untuk menghadapi situasi yang sulit dan kita bisa melewatinya, maka iman kita diukur dari situasi itu. Tapi iman juga diuji.
ketika kita menghadapi saat-saat yang menyenangkan, jalan yang mulus, tidak ada hambatan, tidak ada yang terlihat seperti ujian, tapi sebenarnya itu adalah ujian. Ya, kamu pandai, mungkin kamu tidak susah menyelesaikan sesuatu dibandingkan orang lain. Tapi, apakah itu benar-benar sebuah keberuntungan? Belum tentu. Kadang justru kepandaian malah membuat kita jadi banyak gak enaknya justru. Ya, atau banyak gak disenengin justru. Seperti misalnya kalau kita jujur, gak ada yang mau berteman di kantor misalnya, ya. Karena kita gak mau kooperatif. Ketika diajak untuk udahlah sepakat lah, kita nggak mau, sehingga akhirnya orang juga jadi kemudian nggak ingin. Padahal itu jujur, itu niat yang baik. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, iman juga diuji ketika kita menghadapi jalan mulus tanpa hambatan. Karena itu saya ingin kita sama-sama melihat dari sebuah video. Dan dari video ini kita akan belajar, jangan menyimpulkan dari apa yang terlihat, melainkan ujilah. This guy from Indonesia has no arms, no legs, but he is one of the best photographers in Indonesia. Meet Zul. Throughout his life, his family and friends looked down on him because he was disabled. And for them, disabled means useless. But then one day, Zul picked up a camera and with only his arm muscles, strapped it on his back. He used all the strength to press the shutter, and that changed his life. He took thousands of pictures which were so good that he became popular on Instagram and got a scholarship to study photography. Then he designed his own car that can take him anywhere for his shoots. This guy is everything but disabled. It is the wrong word to use because people like him fight every day to stay alive. They are the most able people in the world. That's 1 minute. See you tomorrow. Iya, kita sudah lihat sama-sama ya, bertemu dengan Zul. Orang kalau belum kenal siapa dia akan berpikir bisa apa dia, ya. Dia tidak sesempurna orang lain, bahkan tidak memiliki jari tangan. Tetapi ketika kita melihat lebih dekat, ketika ketidaksempurnaan itu diuji, maka kita bisa melihat kita jadi malu. Kita yang sempurna belum tentu sebaik dan semahir mereka yang tidak sempurna. Itu sebabnya tadi saya sampaikan jangan menyimpulkan dari apa yang terlihat. Bahkan ketika itu namanya orang beriman atau bahkan seseorang yang menyampaikan apa yang penting bagi kita, apa yang harus kita lakukan. Penting untuk menguji baik orang yang kita lihat, bahkan yang paling penting adalah diri kita sendiri. Apakah kita mengikut Tuhan karena janji-janji yang menurut kita ingin mendapatkan keuntungan dari janji-janji itu, atau kita ingin mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan karena memang bagi kita Tuhan satu-satunya jalan bagi kita untuk meraih kebenaran dan juga hidup. Kita mengikut Tuhan karena memang kita percaya pada Tuhan. Bukan karena embel-embel sukses, bukan karena embel-embel doa yang terjawab, bukan karena embel-embel apapun juga. Tetapi kita percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, menjaga hidup kita. Karena kita tahu apa yang kita pilih itulah yang benar. Jadi saya mau sampaikan kepada semua teman-teman, selamat lulus dari ujian iman tanpa polesan penampilan. Tuhan Yesus memampukan. Amin.
2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening yang tersedia atau scan QR code yang ada di layar kalian. Buat teman-teman yang belum punya rekening, persembahan bisa dititipkan ke orang tua kalian. Dan jangan lupa untuk mengganti angka 1 di akhir nominal kalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sedemikian rupa sehingga kami boleh dilayakkan untuk memberikan persembahan pada hari ini. Ya Bapa, berkatilah persembahan kami supaya persembahan kami ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, aku juga mau ajak kalian semua untuk ikut DP atau Dig and Pray di setiap minggu pertama dan minggu ketiga, dan juga persekutuan di minggu keempat. Yuk kita sama-sama join untuk belajar Alkitab bareng-bareng dan bersekutu bersama. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita naikkan satu pokok doa syafaat. Kita mau berdoa untuk kasus Omikron di Indonesia yang kita tahu penyebarannya mulai meningkat. Dan juga kita mau berdoa untuk upaya pemerintah dalam menanganinya supaya masyarakat juga lebih aware dan taat akan setiap peraturan yang ada seperti PPKM dan juga pelaksanaan vaksin booster. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, Tuhan menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pandemi COVID-19 kemarin ini bisa terkendali dengan baik. Namun Tuhan, saat ini ada varian baru ya Tuhan, yaitu Omikron yang kembali menyebar di negara kami ya Tuhan, dan penyebarannya cukup meningkat belakangan ini. Ya Bapak, kami berdoa Tuhan untuk setiap daripada kami masyarakat dan juga pemerintah kami, supaya dalam penanganannya Tuhan mereka benar-benar boleh dengan bijaksana mengambil setiap keputusan dengan baik, dan kami sebagai masyarakat boleh taat dan patuh kepada apapun keputusan yang pemerintah sudah putuskan. Kami juga mau berdoa untuk pelaksanaan vaksin booster, biarlah ini boleh merata di seluruh daerah di Indonesia. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap kami masyarakat untuk gak egois dan taat kepada protokol kesehatan yang ada, sehingga penyebaran COVID-19 juga bisa terkendali. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita juga mau mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu ada dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hormat bagi Allah Bapa. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita akan menghadapi setiap ujian iman tanpa pernah bergantung kepada penampilan atau tertipu dengan penampilan. Karena itu mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Saat teduh, ibadah selesai. Selamat hari Minggu.